Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Tuhan masih kasih kita kesehatan. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Bila Bapak Ibu saat ini menghirup nafas, kita bisa memenuhi kantung udara paru-paru kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita. Biarlah semua yang bernafas pada pagi hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau berendam dalam kasih-Nya. Tuhan tahu kita lelah. Tuhan tahu kita capek menghadapi dunia ini, menghadapi keadaan, suami atau istri, anak-anak atau orang tua, menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi lingkungan, segala macam yang dunia miliki. Tuhan tahu kita lelah. Untuk itulah dalam penanggalan orang Yahudi, tercatat sore terlebih dahulu, barulah pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Petang mendekati istirahat dan pagi mendekati bekerja. Berbeda dengan sistem dunia. Dunia mengajarkan bekerja terlebih dahulu baru beristirahat. Tapi Tuhan mengajarkan beristirahat terlebih dahulu baru bekerja. Kita datang 1 jam ke depan pada pagi hari ini untuk beristirahat terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita mau tenggelam dalam hanyut cintanya. Kita mau bersandar pada bahunya. Tersimpuh pada kakinya. Mari lepaskan setiap lelah-lelahmu. Puaskan dahagamu. Kenyangkan perutmu. Dan beristirahatlah di dalam kasih-Nya. Lepaskan setiap beban pikiran. Katakan, Tuhan, aku lelah. Aku butuh Tuhan. Aku gak sanggup tanpa Tuhan. Aku lelah, Tuhan. Katakan, Tuhan, ulurkan tanganmu. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini,
Seberapapun lelah Bapak Ibu saat ini, dalam masa kebingungan, masa tekanan, mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah cinta. Cintanya terhadap Bapak Ibu seperti api yang berkobar, seperti api yang menghanguskan, api yang tidak terpadamkan oleh banjir bandang sekalipun. Cintanya begitu bergelora. Ia melahap apapun yang ada di sekitarnya. Seberapapun jauh kita berlari, seberapapun dalam kita tersesat, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Mari datang dan katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Biarlah hatiku mencintaimu. Biarlah hatiku bergejolak karena Engkau. Biarlah kakiku melompat mendengar namamu. Ya Tuhan, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Katakan dengan kejujuran di depan Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 57. Saya berdoa kiranya Bapa mendengarkan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, dan kiranya Roh Allah mengurapi kita, sebab Dia yang berdaulat atas kehidupan ini. Dia juga yang berdaulat atas sesi ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, semua untuk kemuliaan surgawi saja. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaran kami, Engkau yang telah menebus kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbarui. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap lelah dan letih kami. Ketika kita datang pada pagi hari ini, ketika kita berpikir bahwa doa-doa kita mendatangkan surga, namun sebelum kita hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah terlebih dahulu menanti-nantikan kita sebagai kekasih-kekasih-Nya, sebagai jemaat-Nya. Sebab ada tertulis, jika engkau mengingat sesuatu pada saudaramu, letakkan terlebih dahulu persembahanmu, lalu berdamailah dengan saudaramu. Setelah itu datang kembali dengan membawa persembahan. Ketika Yudas yang disebut Iskariot mengembalikan 30 keping kepada tua-tua di dalam bait suci atas hukuman mati yang diberikan kepada Yesus, atas penyesalan Yudas, tua-tua di bait suci tidak menerima uangnya, sebab katanya uang ini adalah uang darah. Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak mengharapkan uang, mengharapkan harta kita, tapi yang Tuhan mau adalah persembahan yang hidup. Tuhan tidak mau persembahan yang bercela. Ketika kita datang pada pagi hari ini dengan membawa persembahan ini,
persembahan yang hidup. Tuhan menghendaki persembahan yang Bapak Ibu bawa adalah persembahan yang tidak bercela. Lepaskan terlebih dahulu pengampunan, maaf kepada saudara-saudaramu, pada istri, suami, anak, orang tua, kerabat. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Lepaskan pengampunan, wahai putri-putri Sion, putra-putra Abraham. Dengarkan kata-kata ayahmu. Dengarkan janji kasihnya. Tuhan menjadikan kita berkat. Jadi hitunglah bintang-bintang jika kita bisa. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi berkeliaran, tersesat dan sendirian di malam hari. Tidak ada apapun di bumi yang dapat membuat kita bertahan. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayapnya, Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi mengembara seperti orang asing ke ujung bumi. Ia mengirimkan kita penyelamat. Ia menyelesaikan pekerjaannya. Sebab kita tidak punya gembala lain, tidak ada Tuhan lain. Padang rumput hijau menunggu di Sion sekali lagi. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Wahai anak-anak Israel, kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Tidak ada apapun di bumi ini yang kita pertahankan. Jadi kita berdoa untuk perdamaian. Ketika kita melihat kepada timur, karena matahari terbit saat tiba-tiba dan ganas, setiap nabi dan imam dan raja di kota akan melihat Dia yang telah mereka tikam. Kita akan meratapi Dia yang telah kita tikam. Namun janganlah takut, hai putri-putri Sion, wahai putra-putra Abraham. Ia akan membasuh kita dengan air dan darah. Ia akan mempersembahkan anak domba. Meski dosa kita merah seperti kirmisi, kita akan dibuatnya lebih putih dari salju. Ia selalu bersama kita. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Mari kita ngambil waktu sejenak untuk merenung. Berapa sering Tuhan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang terbang di waktu petang, Ia terus-menerus melepaskan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun.
Ia akan membawa kita pulang. Hai anak-anak Yerusalem, kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Mari memuji, mari serukan nama Tuhan. Ia ingin kita kembali ke rumah. Namun ia memerlukan pemimpin yang mampu bertindak cepat saat ini. Memimpin kawanan-kawanan, memimpin putri-putri Sion, memimpin Yerusalem, memimpin putra-putra Abraham dalam menghadapi peperangan rohani saat ini. Peperangan yang Bapak Ibu lakukan. Peperangan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Bukanlah untuk sebuah kemuliaan yang kekal nilainya. Kita berperang bukan untuk kemuliaan, tapi Bapak, Ibu, dan saya berperang dari kemuliaan yang bernilai kekal. Tuhan inginkan agar kita dapat mendengar suaranya, agar kita dapat bertindak cepat. Dan Tuhan tidak pernah membuang waktu. Waktu terus berjalan. Mereka yang dikuasai damai adalah mereka yang berjalan dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah dari waktu. Tuhanlah yang akan mengatur waktu, Bapak Ibu. Berjalan selangkah demi selangkah. Maka Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita, yang benar. Amsal 19 ayat 2 menuliskan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Mari kita berdiam seperti Maria untuk mendapatkan pengetahuan, dan bergerak seperti Marta. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Hidup Bapak Ibu, hidup teman-teman semua tidak bergantung dengan apa yang orang katakan. Hidup kita tidak juga bergantung dengan apa yang kita lihat di depan mata, tapi jalan hidup, masa depan, dan pengharapan kita sangat bergantung apa kata Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan yang memberikan kekuatan,
Tuhan juga mau kita mengambil peran. Dua Korintus 3 ayat 5 menuliskan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Filipi 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung Tuhan di dalam yang memberikan kami kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kita oleh rasul-rasul Tuhan kita. Sebab mereka telah mengatakan kepada kita, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu dan kebejatan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan telah membela kita. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan mau membawa kita untuk percaya, dan kita dapat merasakannya. Dan tenanglah hai jiwa, tenanglah hai semua makhluk ciptaannya. Kita percaya pada kasih-Nya, kasih yang murni, kasih yang sejati. Dalam pengutusan-Mu Tuhan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringinya. Kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Semua orang tahu itu, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melakukannya. Karena rahasianya terletak pada kuasa yang dibaliknya, yakni hidup Tuhan sendiri. Hosana, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengatasi bintang-bintang, dan kasih-Mu Tuhan seperti embun pagi hari yang menyelimuti kami dengan kemuliaan.
kita akan dipimpin oleh Bu Nurhaida. Berdoa, bagi anak-anak Allah, orang-orang beriman, orang-orang kudusnya, yang memiliki tentang kesaksian Kristus dan terus bertumbuh dalam iman, dan akan diteruskan oleh Bapak Niko Kristiawan. Silakan Ibu Nurhaida. Temankanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau mendatangi kami di waktu kami berbaring, dan kami mengerti, tahu sepanjang malam dalam tidur kami Engkau menjagai kami dan ada di sebelah tangan kanan kami, dan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah tertidur dan terlelap, penjaga kami yang setia. Terima kasih Kau bangunkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat itu buat kebaikan kami Tuhan, dan persembahkan buat tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak kuat, tidak mampu berjalan sepanjang hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus. Tahu Engkau memanggil kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami dapat lakukan firman-Mu, menuruti segala apa yang Kau perintahkan. Dan ajar kami, agar kami memiliki kepastian, memiliki Kristus yang hidup, untuk dapat bersaksi tentang pribadi-Mu, untuk dapat Tuhan bertumbuh, katakan pribadi-Mu Kristus kepada orang lain, bahwa Engkau juru selamat satu-satunya jalan kehidupan. Teguhkan iman kami untuk berjalan. Untuk kami bersaksi tentang Engkau. Kami tahu Tuhan, kami harus mengalami dunia yang dekat, yang dengan Engkau. Dan ya Kristus, terima kasih. Tetaplah bekerja di dalam tangan Roh Kudus. Pimpinlah kami untuk kami terus bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dan Kau menguasai pikiran, hati, perasaan kami, ya Roh Kudus. Mari Kau kenyangkan kami dengan kasih setia-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Kau ajari kami terus Tuhan tentang Tuhan Yesus, tentang Engkau. Bukan berpikir hal-hal yang semu dunia ini. Biarlah kami terus berpikir tentang hal-hal yang di atas. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kau terus Tuhan lakukan bersama-sama dengan kami, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau Bapa, ada Engkau Yesus. Kami adalah rumah-Mu di dalam hati kami, dan Engkau menguasai pikiran kami, hati kami. Kau taruhkan pikiran-Mu dalam pikiran kami,
Taruhkan hatimu dalam hati kami. Taruhkan perasaanmu dalam perasaan kami. Sehingga seutuhnya hidup kami menyenangkan hatimu. Lakukan apa yang kau firmankan. Terima kasih buat pagi ini. Berkati kami, biar damai sejahtera-Mu ada di dalam setiap keluarga, rumah kami. Dimanapun kami berada saat ini. Kami persatukan kami lewat Zoom meeting ini. Berdamai sejahtera-Mu Tuhan ada di setiap daerah-daerah kami. Tuhan Yesus menjadi Raja dalam rumah kami. Sehingga orang lain dapat melihat ada Tuhan Yesus di dalam rumah kami. Tetangga kami melihat ada kita dan damai. Karena Engkau terbesar di dalam kami. Engkau yang terbaik di dalam kami. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap permasalahan apapun tidak ada artinya Tuhan. Masalah yang paling besar Engkau sudah tanggung di kayu salib. Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami punya Bapa yang besar dan Raja yang paling ajaib. Tidak pernah tinggalkan kami dalam apapun situasi kami, Kau bersama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami hari ini bersama-sama. Terus jalan. Tetap pegang tangan kami. Tetap sertai kami. Apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan sertai kami. Terima kasih buat hari ini. Buat berkat-Mu hari ini Kau sudah siapkan baik bagi kami. Kau berjalan di depan kami. Terus Tuhan memimpin kami jalan sama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong Tuhan keluarga kami. Anak-anak yang Kau titipkan untuk kami pelihara. Berkati mereka yang saat ini Tuhan ya, di luar kota, bersekolah, bekerja, sertai mereka. Menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tutup hati mereka dari segala perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Ajari mereka mengandalkan Engkau. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan ajari mereka. Setiap rumah tangga ada yang terbaik daripada Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka yang sesuai yang dapat dari pendidikan. Sehingga Kau Tuhan menempatkan mereka mereka mau berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Bapa yang mengasihi kami. Tolong kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan sesuai dengan itu terus. Bukan hati pikiran kami dari hal-hal yang semu. Bukan hati kami dari perkara-perkara yang tidak baik. Jalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari kami terus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Apa kesyukuran hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Pujilah Engkau ya Tuhan. Bapak tidak lupa pada pagi hari ini Bapak. Kami memperkuatkan bangsa kami. Kami tahu aku menjadi Raja dan Tuhan di dalam bangsa. Terima kasih Bapak. Bongkar segala yang tidak benar yang ada di bangsa kami. Tuhan Tuhan berdaulat. Kau yang di hidup kami
Mengikuti bangsa kami, mengikuti Tuhan, seluruh hidup kami. Terima kasih Kau Tuhan Yesus, lalu selama-lamanya. Untuk menjadi aku firman-Mu, bukan hanya pendengar, bukan hanya kami mau Tuhan lakukannya, tetapi Kau tetap tuntun kami bahwa terus sampai masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih kuatkan surga kami di sini. Kami kuat karena Kau ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Syukur memiliki Tuhan Yesus yang besar. Kau Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Kau tahu bukan hal yang mudah Bapa untuk kami bisa menyisihkan sedikit waktu dari kenyamanan kami, dari tidur kami, untuk pergi datang menghadap Engkau, untuk mempersembahkan suatu persembahan yang hidup, yang tidak bercacat dan bercela. Tuhan, Engkau tahu kami datang kepadamu dengan segenap permasalahan kami, dengan segenap kelemahan kami. Karena kami sadar, kami bukan manusia yang kuat, kami bukan manusia yang super, tapi kami makhluk yang lemah. Oleh karena itu pandu kami Bapa, untuk terus menaungi kami, untuk terus menggandeng kami Tuhan di dalam menghadapi kehidupan yang semakin lama semakin jahat ini. Karena kami sadar hidup ini adalah sebuah pertandingan. Firman Tuhan katakan berlomba-lombalah untuk mencapai satu tujuan akhir. Oleh karena itu Tuhan, berilah kami terus semangat, berilah terus kami pengampunan atas kesalahan yang kami perbuat di dalam menjalankan setiap pertandingan ini ya Bapa. Bapa, ajar kami untuk bisa menghitung hari-hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus senantiasa belajar mendalami firman dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap kerinduan kami, setiap lelah kami tidak akan pernah sia-sia di mata-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat kami semua dengan segenap kelemahan, dengan segenap keterbatasan kami yang kami bawa pada pagi hari ini. Tuhan, jamah kami satu persatu Bapa. Kami sadar Bapa, terkadang dalam kesendirian kami, ketika salah satu dari pasangan kami telah dipanggil pulang ke pangkuan-Mu ya Bapa, kami merasa kesepian Tuhan. Kami merasa sendiri, hidup ini terasa hampa ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bila Engkau senantiasa ada di samping kami, Engkau adalah penghiburan terbesar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang putus pengharapan, yang menjalankan kehidupannya saat ini Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan yang mereka rasakan sia-sia. Tapi kami sadar Bapa, ketika kami meletakkan kekuatan kami, kekuatan sebagai manusia, dan kami menyerahkan semua kemudi ke dalam tangan, masalah ini, persoalan ini, bukan kami lagi yang menghadapinya Tuhan, tapi kami telah menyerahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bergantung Tuhan, menggantung semua masalah-masalah kami. Bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Biarlah kami senantiasa memiliki pikiran Kristus di dalam diri kami Tuhan. Hari lepas hari, setiap firman yang masuk akan mengkikis setiap kedagingan-kedagingan kami.
setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Bersihkanlah dengan air yang hidup Tuhan. Tuntaskanlah segala pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran negatif di dalam diri kami Tuhan, yang kadang-kadang kami hampir saja menjadi serupa dengan dunia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ubah paradigma kami, ubah pikiran kami Tuhan. Oh Bapa, ajar kami juga untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena setiap firman yang Kau tabur itu adalah benih yang ditanam dalam dua loh hati kami ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami juga harus menjadi seorang pelaku firman ya Tuhan. Firman Tuhan katakan pada Matius tanggal 25 tentang 5 darah bijak dan 5 darah bodoh ya Tuhan. Kami ingin menjadi gadis-gadis yang bijak Tuhan. Kami ingin menjaga buli-buli iman kami ya Tuhan, untuk senantiasa berjaga-jaga mempersiapkan diri Tuhan. Karena kami sadar kedatangan Engkau itu seperti pencuri di malam hari Tuhan, yang kami tidak dapat memprediksinya. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Kristus, supaya ketika Engkau datang kedua kali, kami layak Tuhan untuk menjadi pengantin Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang tawar hati, yang mundur daripada kegiatan-kegiatan kerohanian Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Engkau panggil mereka kembali Tuhan. Beri mereka kekuatan dan beri mereka penghiburan Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau saja kami kuat Tuhan. Di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Oh Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi seorang murid Tuhan. Karena kami sadar firman Tuhan katakan menurut ukuran waktu harusnya Engkau sudah menjadi pengajar. Karena memuridkan itu bukan suatu panggilan, tapi adalah kewajiban kita semua ya Bapa. Karena sekarang kita semua dimuridkan dan suatu saat kita akan menjadi pengajar Tuhan. Sempurnakanlah segenap kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini ya Bapa. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan saat ini sedang tawar hati, sedang mengalami masalah-masalah kehidupannya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan supaya Roh Kudus menguatkan mereka Tuhan, menyadarkan mereka kembali ya Tuhan, bahwa mengikut Tuhan bukan masalah untung ataupun rugi Tuhan, tapi mengikut Engkau adalah sebuah kewajiban dan sebuah panggilan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Sam yang senantiasa melayani kami Tuhan setiap waktu ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Sam ya Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan kepada Sam ya Tuhan. Karena kami percaya kami butuh orang lain untuk menjadi mentor kami ya Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan menjaga dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh Sam ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Kristus kami ada satu persekutuan yang indah Tuhan. Kami adalah komunitas yang saling menguatkan Tuhan. Bukan untuk menampilkan siapa kami yang terhebat, siapa kami yang terbesar. Apa kami semua rindu untuk Kristus yang tampil sebagai kepala ya Tuhan. Biarlah kami tubuh-tubuh Kristus ini Kau persatukan Tuhan menjadi satu kekuatan Tuhan, di mana pada akhirnya nanti Engkau yang akan menjadi kepala. Oh Tuhan Yesus, ambil alih semua kehidupan kami Tuhan. Kendalikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap tingkah laku kami, setiap perbuatan kami adalah menyimpulkan perbuatan Kristus. Mampukan kami Roh Kudus, tegur kami bila kami jatuh dalam pencobaan. Bangkitkan roh kami kembali. Biarlah kami terus berjalan, terus menuju ke akhir suatu pertandingan Tuhan. Karena kami sadar, kami butuh Engkau, kami butuh pelukan Engkau, kami butuh tangan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kuatkanlah hati kami, jangan buat kami menjadi tawar hati Tuhan. Ketika kami jatuh, kami tahu Engkau siap menggandeng kami kembali ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kami suatu pengajaran yang terbesar, yaitu kasih Tuhan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan, sekarang dan selama-selamanya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segenap kelemahan tubuh kami, segenap kekurangan kami ke dalam tangan-Mu, untuk Kau bentuk kami menjadi laskar-laskar Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan selanjutnya untuk sesi ini ke dalam tangan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Benar Tuhan, kami butuh Engkau. Ketika Engkau menciptakan makhluk hidup yang penuh kasih, namun ketika manusia jatuh dalam dosa dan seluruh bumi berada dalam dosa, takut mulai tersebar di antara mereka. Mereka mulai memangsa satu dengan yang lain, sebab bumi sudah kehilangan kasih. Tuhan, Engkaulah pembela bagi kami. Di dalam-Mu Tuhan tidak ada ketakutan, bahwa kami untuk selalu percaya dan mendapat merasakan damai itu. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai semua makhluk ciptaannya. Percayalah pada kasih-Nya, kasih yang murni, kasih yang sejati. Dalam penguasaan-Mu Tuhan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Kita semua tahu itu. Tapi seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dua Korintus 5 ayat 14 menuliskan, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kiranya damai sejahtera dan yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati. Kita mau angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan hadapilah hari ini dengan kasih setia Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalanlah dan bawalah kasih
dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, serta damai sejahtera dan hubungan yang intim bersama Roh Kudus sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, atau Tuhan datang memanggil kita pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, kami alaskan hari ini di dalam iman Kristus yang percaya dan berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.